Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 3. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peristiwa lahirnya Pancasila, dan yang kedua kita akan belajar makna Pancasila dalam keragaman budaya. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila? Ya, kita akan mempelajarinya melalui teks bacaan berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Ya, 29 Mei 1945, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Yang kelima, keadilan rakyat. Kemudian, 1 Juni 1945, pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacalah dengan seksama bacaan yang berjudul Peristiwa Lahirnya Pancasila. Setelah itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa sajakah tokoh yang mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia? Ya, jawabannya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang kedua, sejak kapan istilah Pancasila dikenal? Uraikan secara singkat. Jawabannya, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Yang ketiga, dari bahasa apakah istilah Pancasila? Apakah artinya? Jawabannya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Yang keempat, apa yang dibahas dalam sidang pertama BPUPKI? Jawabannya, pembentukan dasar negara. Yang kelima, apakah isi pidato Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPUPKI? Ya, jawabannya, berpidato tanpa teks menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Yang keenam, kapan dan pada peristiwa apakah rumusan Pancasila disahkan? Jawabannya, pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya di alinea keempat. Berdasarkan jawabanmu tersebut, buatlah cerita lahirnya Pancasila. Bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Jawabannya, Pancasila lahir berkat pemikiran beberapa tokoh nasional yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sedangkan istilah Pancasila sendiri sudah dikenal bangsa Indonesia sejak zaman dulu, tepatnya sejak zaman Majapahit. Istilah Pancasila terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau prinsip. Pancasila ini lahir pada saat pelaksanaan sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang pembentukan dasar negara. Di dalam sidang pertama BPUPKI tersebut, salah satu tokoh yaitu Insinyur Soekarno melakukan pidato tanpa teks untuk menyampaikan usulan dasar negara pada hari terakhir sidang. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang disebut Pancasila.
tepatnya di alinea keempat. Peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pahamilah bacaan, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Ya, peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Perhatikanlah gambar di halaman sebelumnya yang menunjukkan sikap kegiatan gotong royong. Kegiatan untuk membantu anggota masyarakat yang lain secara bersama-sama dan sukarela disebut bergotong royong. Kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu, permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama. Dengan menggunakan gambar sebagai bantuan dan informasi lain berbagai sumber, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja manfaat gotong royong? Ya, jawabannya, mempererat persaudaraan, memperingan suatu beban pekerjaan, menumbuhkan sikap tolong-menolong, meningkatkan solidaritas, menumbuhkan sikap ikhlas atau sukarela, dan yang terakhir menumbuhkan sikap kebersamaan dan persatuan. Yang kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Ya, jawabannya yang pertama, masyarakat Indonesia yang beragam dapat bekerja sama dalam keharmonisan. Hal ini menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dari masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, masyarakat Indonesia memiliki jiwa sosial dan rasa kebersamaan yang cukup tinggi. Yang ketiga, masyarakat Indonesia memiliki sifat kekeluargaan yang kuat dan merupakan modal dasar persatuan. Yang keempat, masyarakat Indonesia memiliki sikap gemar saling menolong. Yang kelima, masyarakat Indonesia lebih untuk mementingkan kepentingan umum atau bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Ya, jawabannya nilai Pancasila sila ketiga. Yang pertama, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian nilai Pancasila sila kelima, yang pertama mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang ketiga, suka bekerja keras. 4. Berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Jawabannya, yang pertama, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia agar tetap mempunyai satu tujuan bersama, walau berbeda ragam budaya. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai landasan hidup dalam segala tata cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara untuk menjaga keutuhan dan kerukunan warganya dengan melakukan musyawarah. Bacalah kisah berikut ini dengan seksama, lalu jawablah pertanyaan tentang kisah tersebut. Musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu. Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencaharian warga. Misalnya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek, Bu Rita penjual nasi goreng dan Bu Parmi penjual barang kelontong mendapatkan bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usaha. Namun, usul Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah menurutmu sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah dan mufakat? Mengapa? Jawabannya, ya, kepala desa sudah bertindak benar dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, karena kepala desa mempunyai tanggung jawab terhadap banyak orang, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh kepala desa pasti berdampak terhadap semua orang. Oleh karena itu, setiap ada permasalahan wajib dimusyawarahkan bersama-sama dengan warga. Di samping itu, kepala desa telah mengamalkan nilai Pancasila, terutama sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Ya, jawabannya, tidak setuju karena Pak Doni dan Pak Badu memaksakan kehendak kepada orang lain. Selain itu bertentangan dengan nilai Pancasila terutama sila keempat, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Jawabannya setuju, karena sikap Pak Ali bijaksana dengan melihat kemampuan dan kebutuhan masing-masing warga yang akan diberi bantuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila yaitu sila keempat yang berisi
Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Juga sesuai dengan nilai sila kelima, yaitu memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keempat, tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Ya, jawabannya yang pertama, mendengarkan secara baik pendapat orang lain dalam musyawarah ketika dikemukakan. Yang kedua, memberi apresiasi atau penghargaan terhadap hasil karya atau usaha orang lain. Yang ketiga, menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan saat berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, tidak menjelek-jelekan karya orang lain. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain saat berdiskusi. Kamu telah mengetahui peran Pancasila dalam keragaman budaya bangsa. Kamu juga telah mengetahui contoh-contoh tindakan yang mencerminkan pengalaman dan peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beragam. Nah, sekarang renungkan tindakan-tindakan apa yang telah kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan penerapan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam keragaman budaya. Ya, sebagai contoh, yang pertama, beribadah sesuai agama. Yang kedua, menolong orang yang sedang kesusahan. Yang ketiga, menghargai teman atau orang yang beda suku, agama, ras, dan golongan. Yang keempat, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.